Welcome back di cerita hari ini. Saya mau cerita sedikit pengalaman hidup tentang persahabatan. Persahabatan bersama Buto Ireng. Buto Ireng itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya tuh Buto ya raksasa hitam. Ceritanya tuh nungguin ya. Dulu tuh sempat ada beberapa kiriman dari dukun santet. Saya nggak mau cerita dukun ini asal dari mana ya, adalah kirimin foto-foto Ireng pakai puluhan. Nah, ada satu yang menarik, Buto Ireng ini bentuk fisiknya ya gundul, agak buncit perutnya, hitam semua. Pakai kolornya coklat, hitam semua. Taringnya agak panjang dikit, tapi belum ada tanduknya, masih gundul. Usah tanduk ya, batu itu tuwek. Sini. Jadi jenis Buto itu terkategori sepuh sakti, itu terhitung dari tanduknya guys. Tanduknya ada 2, 3, 1, itu menunjukkan tingkat kualitas kesaktiannya. Kalau tanduknya 3 itu tambah sakti guys. Dia itu bisa wujud kecil seukuran manusia dan bisa seperti raksasa, tergantung kemauannya ya. Nah, kalau ada juga istilah dalbo ya. Dalbo di Jawa ada yang istilah ngomong dalbo. Tadi dalbo itu banyaknya di alas jati, kakinya aja seukuran pohon jati ya, nggak kelihatan. Di fungsinya itu biasanya buat pagar usaha, toko, pertukuan, ruko, tempat-tempat usaha, dan nggak diganggu pesaingnya. Nanti pasang jenis Buto di pabrik, sering di pabrik itu namanya Joko, mesin-mesin pabrik itu masih ada Joko, karena mereka tahu di situ kan banyak pesaing, makanya di kodam ini, istilah kodam. Nah, jin suruh-suruhan itu fungsinya itu buat menjaga kalau Buto, karena dia itu hidupnya berkelompok ya. Setahu saya berkelompok jenis raksasa Buto, dan itu kebanyakan di batu ya, tempatnya di batu, di dalam batu, jarang di pohon, jarang. Kalau jenis Buto itu kebanyakan di batu besar gitu. Kalau teman-teman ada lihat batu ukuran gini, itu pasti dalamnya rumahnya itu, tapi nggak semua.
biasanya batu yang dari alam murni suka mereka karena hawanya dingin. Kayak batu yang ada di hutan-hutan itu biasanya ada yang kuning, yaitu jenis beberapa jenis. Ada yang jenis siluman kera yang di batu, ada jenis kito. Nah, tak lanjutin cerita tadi ya. Gimana tadi ya? Aku lupa guys. Bisa menarik ya. Oh iya. Yang oleh kiriman. Ya, yang dapat kiriman Kuto Ireng itu. Ada satu yang lucu. Aku boleh nyebutin namanya enggak ya? Ada yang masuk dulu tuh masuk rumahku. Lihatnya ternyata enggak nyerang gitu. Ngidan, sembunyi. Jadi kemana Melu-melu. Cuma dia ini nyata enggak nyerang. Cuma teman-temannya nyerang, cuma dia itu sembunyi. Akhirnya ketahuan sama aku. Tapi tak resiki kan. Masih sembunyi. Akhirnya dia ngaku. Waktu itu masuk di salah satu mediator. Ngaku kalau dia itu cuma disuruh dan kalian nyerang. Akhirnya dia itu pengen bebas, melarikan diri. Dia berbicaranya seperti itu, gak pengen jadi ilmuwan peliharaan itu pun, dia pengen hidup bebas. Cuma dia itu takut kalau balik keadaan gagal jadi senennya itu kalah dia mati, bingung dia. Nah, waktu itu tanya gitu ya, tak pikir-pikir ya enggak semua jahat juga ya, ada seperti manusia ya, ada yang jahat, ada yang baik. Di golongan itu pun ya ada yang jahat, ada yang baik juga, enggak kepuk rata semua jahat. Terus tak suruh masuk Islam itu, tak suruh masa syahadat, iso ternyata. Bisa ternyata masa syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iso. Atau kudu ngomong. Tapi niat tuh sampai kalau penuh Islam. Ya, karena dia itu pengen melu aku waktu itu. Saya sih di melu Islam. Dia iso. Terus tak tanya, loh kok udah bisa sadar? Iya, dulu itu saya udah masuk Islam, cuma nggak melakukan sholat, ibadah dan apapun itu karena saya disuruh-suruh sama ibu. Jadi mau Islam sopo yang memasukkan Islam itu siapa? Nah, dia itu pernah disuruh dukun gue nyerang, ngirim di kiai. Ya apa sih kita kelar ya wong semua. Kuto Ireng ditekel. Ya anggap Kuto Ireng emang namanya Agus ya. Aku nggak mau nyebutin nama aslinya. Anggap namanya Agus ya. Nah si Agus emang ditekel sampai kiai kumang dia cerita dewe Agus. Akhirnya di Lebono Islam kiai kumang diurui maca syahadat. Nah ketemu aku bisa maca syahadat. Akhirnya dia gak kongkon sembunyi sampai keadaan aman, sembunyi di bawah tanah, bikin suruh buat rumah di bawah tanah di area kos buku. Nah dia itu lucunya itu senengannya bercanda guyon, kocak banget, kan ya tuh lah, kejem lucu. Jadi tujuan hidupnya itu pengen nikah, pengen ya rumah tangga. Aku suruhnya ngasih
dari no pasangan. Duh, aku ya ora ro. Jenismu piye aku ya ora kenal. Sing golek dhewe ya. Akhirnya selang singkat cerita ya, selang 3 bulan dia nggak dapat pasangan dari bangsanya sendiri, dan akhirnya sekarang dia hidup bebas dan hidup rumah tangga. Udah sekarang kemarin sempet aku komunikasi sama dia, itu udah punya anak 3 dan hidup di suatu hutan, dan udah nggak ikut aku lagi, karena dia udah punya kehidupan sendiri. Sempat waktu itu ya tak suruh mondok di alam gaib ya, ada pondok sama aja deh, sama di alam manusia. Alhamdulillah dia udah nemu keluarga, maksudnya udah bikin keluarga. Salah satu temen yang menarik. Ya, persahabatan sepenting gak merugikan dan gak menyekutukan Tuhan, ya bebas aja. Cuma itu aja. Nah, menurut saya sih. Ya itu sih cerita menarik tentang Thoir. Dan sekarang dia udah punya tanduk 1 dan taringnya udah di sini 2. Dulu belum ada taring, sekarang taringnya ini 2. Ambil 1. Nah itu aja sih pengalaman, cerita-cerita unik ya, semoga menghibur. Nggak ada maksud tinggi hati, nggak, cuma berbagi pengalaman aja. Jangan di subscribe lah. Gak penting juga membagongkan.